Jumpa lagi dengan saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Kali ini saya akan membahas intermittent fasting sebagai solusi sehat dalam mengatasi obesitas. Masih dalam rangkaian World Obesity Day atau Hari Obesitas Sedunia yang mengambil tema Everybody Need to Act atau setiap orang diharapkan aktif menyuarakan atau melakukan kegiatan mencegah dan mengatasi obesitas. Sebagai mantan obesitas, tentu saja saya juga terpanggil untuk ikut serta secara aktif untuk berbagi tips dan informasi sehat bagaimana mengatasi obesitas. Salah satunya adalah intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah pola diet yang mengatur jam makan dan periode makan, bukan mengatur jenis makanannya ya. Jadi hanya periode waktunya saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyebab obesitas yang terbanyak, yang terutama adalah overeating. Ya. Overeating itu adalah aktivitas makan yang berlebih dari sisi frekuensi, tetapi juga bisa disertai dengan porsi yang berlebih juga. Apalagi yang dimakan adalah jenis-jenis yang seperti di gambar ini, adalah jenis karbohidrat yang mudah diubah untuk menjadi lemak di dalam tubuh. Ya. Overeating itu adalah frekuensi yang berlebih. Jadi cara mengatasinya adalah mengurangi frekuensi. Yang tepat solusinya adalah intermittent fasting. Seperti yang saya jelaskan tadi, intermittent fasting adalah mengatur frekuensi makan dan jam makannya, periode makannya. Ya. Overeating, ini contohnya overeating adalah makan sampai minimal 6 kali bahkan. Sangat banyak sekali memang. Jangan remehkan snack ya, termasuk di dalamnya ini ada snack. Karena snack sekarang ini bentuknya kecil, tetapi kadar kalorinya sangat tinggi, bahkan menyamai makanan utama. Pada beberapa jenis, bahkan melebihi dari porsi atau jumlah kalori makanan utama. Pagi sarapan, kemudian agak siang jam 10 snack, kemudian jam 12 jam 1 makan siang, jam 3 jam 4 snack lagi, kemudian jam 7 jam 8 malam makan malam, jam 9 atau jam 10 masih snack lagi untuk pengantar tidur. Apalagi bagi Anda yang doyan begadang, doyan hidup malam ya, misalnya nonton bola atau mengerjakan tugas, maka biasanya didampingi dengan snack juga. Jadi snack lagi, atau bahkan pada dini harinya, pada larut malam masih makan lagi ya, nasi goreng, mie goreng ya, tahu telur dan sebagainya yang dijual itu ya. Jadi makan lagi. Berapa kali makan sehari? Sangat banyak. Selain itu juga mungkin bagi Anda yang punya kebiasaan setiap kali melakukan aktivitas, baik bekerja, belajar dan sebagainya selalu didampingi dengan setoples kacang, setoples keripik, atau satu bungkus potato chips dan sebagainya. Tentu saja ini membuat Anda seolah-olah tidak ada jeda waktu untuk tidak makan, selalu makan sepanjang waktu. Inilah overeating yang menyebabkan obesitas. Lalu solusinya adalah fasting puasa. Ini tentu saja di pikiran Anda merasa sangat berat sekali. Ya, saya juga pernah berpikiran yang sama dan pernah mengalami hal itu. Sangat sulit. Saya baru hampir 5 tahun ini bisa puasa. Sebelumnya tidak pernah bisa puasa. Sebelum menemukan metode intermittent fasting ini, ya, ketika mendapat solusi intermittent fasting ini, barulah saya bisa melakukan puasa. Anda tidak perlu buru-buru untuk melakukan intermittent fasting ini. Langkah pertama, karena biasa frekuensi makannya tinggi, maka Anda bisa menguranginya dengan stop snack, stop camilan Anda. Jadi cukup 3 kali makan saja, yaitu pertama adalah sarapan, kedua makan siang, dan ketiga adalah makan malam. Lakukan secara disiplin selama 2 minggu, kira-kira seperti itu. Bila Anda sudah terbiasa dengan kondisi ini, maka Anda bisa melanjutkan dengan
intermittent fasting, 16 jam puasa, 8 jam untuk jam makan, periode makannya. Ya, saran saya yang di-cut atau dikurangi adalah sarapan, skip sarapan, tidak perlu sarapan. Karena ternyata tidak sarapan itu adalah aman dan justru menyehatkan. Anda bisa simak pada tayangan saya mengenai skip sarapan. Di situ saya jelaskan bahwa skip sarapan adalah aman dan justru menyehatkan karena sesuai dengan diurnal tubuh, jam tubuh sebenarnya. Ya. Budaya makan dari Amerika lah yang diboyong ke sini, dari Eropa juga menyebabkan kita sarapan. Sekali lagi Anda bisa simak di tayangan saya mengenai skip sarapan. Linknya saya cantumkan di bawah. Silakan Anda klik di bawah ini ya, di kolom deskripsi. Ya. Nah, ketika Anda melakukan fasting ini, jangan khawatir bahwa selama puasa Anda masih diperbolehkan untuk minum. Karena ini termasuk golongan water fasting. Berbeda dengan dry fasting, contohnya adalah puasa Ramadan ya, yang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mungkin Anda berasosiasi terhadap puasa itu yang merasa berat. Tapi ini masih diperbolehkan minum, sehingga relatif ringan. Anda bisa minum air putih, teh, terutama teh hijau, tapi tanpa gula ya, tanpa kalori. Kemudian kopi juga tanpa gula, tanpa susu, tanpa krim. Jadi kopi hitam. Kemudian Anda bisa juga konsumsi VCO, Virgin Coconut Oil, 3 kali sehari, 2 sendok makan. Ini untuk fase adaptasi, agar Anda bisa beradaptasi perpindahan dari bahan bakar tubuh Anda dari gula menjadi lemak. Bagi Anda yang obesitas, sebenarnya cadangan energi Anda sangat tinggi sekali, yaitu dalam bentuk lemak. Lemak ini bisa diakses ketika Anda sudah beradaptasi dengan gula yang sangat minim. Puasa ini juga akan menurunkan gula darah Anda, dan tubuh akan mengakses lemak Anda untuk energi jadinya. VCO akan membantu untuk adaptasi ini. Kemudian, tips berikutnya yang saya sarankan ketika Anda buka puasa atau refill, sebaiknya Anda makan karbohidrat yang kompleks, yang berserat, terutama sayuran hijau. Jadi sebaiknya hindari karbohidrat yang mudah diubah menjadi karbohidrat tipe simple, ya, seperti glukosa dan fruktosa, gula darah atau gula buah ya, di dalam tubuh. Karena itu akan mudah diubah menjadi energi, ketika energi tidak digunakan akan diubah menjadi lemak, dan juga meningkatkan insulin di dalam darah. Dan itu akan menghambat pembakaran lemak, yang terjadi justru penimbunan lemak. Anda bisa simak sekali lagi di tayangan tentang overeating. Linknya ada di bawah ya. Kemudian perbanyak juga konsumsi sumber makanan hewani. Karena dengan makanan hewani ini tidak merangsang insulin cepat keluar, sehingga pembakaran tetap terjadi meskipun Anda makan. Kemudian pembakaran lemak maksudnya tetap terjadi ketika Anda makan. Selain itu manfaatnya adalah sumber hewani ini akan menyebabkan Anda cepat kenyang. Makan dalam sepertiga lambung saja sudah terasa kenyang, dan kenyangnya juga menjadi lama dibandingkan dengan konsumsi karbohidrat seperti nasi, mie, tepung, ya roti misalnya, kemudian gandum, umbi-umbian seperti juga kentang dan sebagainya, ya, yang menyebabkan cepat lapar. Anda bisa simak sekali lagi di overeating tentang hal itu. Demikian tips kali ini. Bila tips ini bermanfaat bagi Anda, bisa bagikan kepada yang lainnya. Dan semoga tips ini bermanfaat untuk membuat Anda bisa mengatasi obesitas dan menjadi langsing dan menjadi sehat. Terima kasih untuk kesediaan Anda untuk menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.